Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Kali ini kita akan membahas untuk bab pertama, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Submateri yang akan dibahas pada video kali ini adalah bentuk umum dan sifat-sifat eksponen. Berikut adalah kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi keterampilan 3.1 dan juga 4.1 yang kemarin sudah diberikan KIKD-nya di Schoology. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah memahami bentuk eksponen, memahami sifat-sifat bentuk eksponen, dan juga menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Bentuk umum eksponen adalah bentuk A pangkat N, di mana A pangkat N adalah perkalian A sebanyak N kali. Tapi kalau dituliskan 3 pangkat 4, itu artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kalau dituliskan A pangkat 2, ketiga adalah A dikali A. Ini pernah kalian pelajari waktu SD dan SMP. Selanjutnya, sifat umum eksponen itu ada beberapa sifat, yaitu sifat perkalian dengan basis yang sama. Jika basis yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika basis yang sama pembagian ini, maka pangkatnya dikurangkan. Kemudian untuk A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk A sama dengan minus A pangkat minus B itu bisa diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat B. Kembali dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk A pangkat P dipangkatkan lagi Q, hasilnya adalah perkalian, jadi A pangkat P kali Q. Untuk pangkat bentuk pecahan, dia bisa diubah menjadi bentuk akar, atau bentuk akar bisa diubah menjadi bentuk pecahan pangkatnya. Ini untuk basis yang sama. Jika basisnya berbeda, A dengan B, maka dengan pangkat yang sama, dia bisa digabungkan menjadi demikian. Berlaku juga untuk pembagian, jika pangkatnya sama, bisa berubah bentuk menjadi demikian. Masuk ke contoh soal yang pertama, bentuk sederhana dari demikian adalah untuk soal yang A, karena ini basisnya sama semua 3, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti 3 sama dengan 7 tambah 5 tambah minus 3. Oke, 7 tambah 5 adalah 12. 12 dikurangi 3 adalah 9. Berarti 3 pangkat 9. Kemudian soal B, ini ada 2 buah basis, yaitu yang X dengan yang Y. Untuk yang X, ini ada X pangkat 5 dengan X pangkat minus 4, juga X pangkat 1. Sehingga ini jadi 5 ditambah minus 4 ditambah 1. Kemudian untuk yang Y, dia berpangkat minus 2 dengan pangkat 6 ditambah 6. Maka hasilnya adalah X pangkat 5 dikurangi 4, 1 tambah 1, 2. X pangkat 2, Y pangkat 4. Kemudian untuk soal yang C, ini awalnya adalah 2 pangkat 3 minus 2N dikali 4 pangkat 5N minus 2. Bagaimana bentuk sederhananya? Ini kita bisa pecah menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat minus 2N. Ya, basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dipecah bisa. Berlaku juga dengan yang sebelah kanannya, berarti dikali 4 pangkat 5N dikali 4 pangkat minus 2. Dihitung ini dapat 8, 2 pangkat 3 adalah 8. Ini 2 pangkat minus 2N. Nah, kita ingat bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2. 4 adalah 2 pangkat 2, sehingga 2 pangkat 2 dipangkatkan 5N. Nah, yang ini pangkatnya negatif, bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan pembagian. Jadi 1 per 4 pangkat 2. Oke, sekarang yang angka bulatnya itu adalah 8 per 8 yang ini per 16, 4 pangkat 2.
Kemudian ini 2 pangkat minus 2n dikali pangkat dipangkatin, hasilnya adalah perkalian pangkatnya. 2 pangkat 2 kali 5 10, berarti 10n. Sehingga ini diperoleh 1/2. Ini basisnya sudah sama, berarti 2 pangkat minus 2n ditambah 2 pangkat minus 2n ditambah 10n. Maka setengah kali 2 pangkat 8n. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 8n per 2. Ini basisnya sama, ini kan 2 pangkat 1 ya. Sehingga jadi 2 pangkat 8n dikurang 1. Inilah bentuk sederhana untuk soal yang C. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, bentuk sederhana dari untuk demikian nih, soal yang A itu ada A pangkat 7 dengan A pangkat minus 4. Karena basisnya sama maka tinggal A pangkat 7 ditambah minus 4 per, ini A nya basis juga sama, A pangkat 5 ditambah minus 9. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 3 per A pangkat minus 4. Ini basisnya sama maka kalau pembagian dia jadi pengurangan, A pangkat 3 dikurangi minus 4. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 7. Untuk soal yang B, kita punya 12 sama 4, ini bisa dioperasikan, 12 sama 4 jadi 3. 12 dibagi 4, kemudian P pangkat 5 dengan P pangkat minus 3 kita pasangkan, Q pangkat 6 kita pasangkan dengan Q pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 3, ini pembagian karena basisnya sudah sama, berarti P pangkat 5 dikurangi minus 3 dikali Q pangkat 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3P pangkat 8 Q pangkat 3. Atau soal nomor 3, bentuk sederhana dalam pangkat positif dari demikian. Oke, soal yang A, kita ke soal yang A. Ini yang bentuk A bilangannya kita keluarkan 2149, kemudian kita pasangkan dengan basis yang sama, A pangkat minus 5 per A pangkat minus 3, kemudian B pangkat minus 6 dengan B pangkat minus 8. Oke, selanjutnya 2149 sama-sama bisa dibagi 7. Sama-sama bisa dibagi 7, berarti ini 3/7. Kemudian A pangkat minus 5 dikurangi minus 3 dikali B pangkat minus 6 dikurang minus 8. Sehingga hasilnya adalah 3/7 A pangkat minus 2 B pangkat 2. Oke, ini dia minta dalam bentuk pangkat positif, berarti ini pangkat negatif. Kita bikin pangkat positif, berarti menjadi pecahan. 3/7 dikali 1 per A pangkat 2 B pangkat 2, atau berarti ini jadi 3, ini karena di atas ya B pangkat 2 nya di pemilang, 3B pangkat 2 per 7A pangkat 2. Demikian, selesai. Selanjutnya untuk soal yang B, ini X pangkat minus 2 dikurang, berbeda ya. Kalau yang soal A dan soal-soal sebelumnya perkalian, maka bisa kita pecah menjadi partisi dengan basis-basis yang sama. Kalau soal yang B ini, dia bukan perkalian, tapi pengurangan dan penjumlahan di sini. Maka kita bikin biar jadi pangkat positif, ini jadi 1 per X pangkat 2. Ya, ini kan X pangkat minus 2 biar positif, jadi 1 per X pangkat 2. Kemudian dikurangi 2 per Y pangkat 1. Oke, 2 per Y pangkat 1 per panjangnya. Kemudian yang ini berubah menjadi 2 per X pangkat 2 ditambah 1 per Y. Kemudian kita akan samakan penyebutnya yang atas ini. Dengan cara samain penyebutnya berarti per X kuadrat Y. Ya, X kuadrat Y, berarti tinggal kali silang Y dikurangi 2X kuadrat per panjang yang ini juga samain penyebut lagi, X kuadrat Y, berarti ini jadi 2Y ditambah X kuadrat. Nah, kemudian ini adalah
bentuk pembagian ya, saya akan tulis mendatar. Y minus 2x kuadrat per x kuadrat Y dibagi 2y plus x kuadrat per x kuadrat Y. Zaman SD kan kalau pembagian gini bisa diubah menjadi perkalian ya. Bentuknya berubah bentuk min 2x kuadrat per x kuadrat Y dikali x kuadrat Y per 2y plus x kuadrat, sehingga ini sama ini bisa dioperasikan, sehingga hasilnya adalah y dikurangi 2x kuadrat per 2y plus x kuadrat. Inilah bentuk sederhana untuk soal yang B dengan dalam pangkat positif. Soal nomor 4, bentuk sederhana dalam pangkat positif juga untuk soal A, soal B. Nah, ini perkalian. Nanti kita bisa partisi berdasarkan posisi yang sama. Untuk soal A, nah saya akan kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Nanti saya partisi 15 dengan 21, kemudian X pangkat 7 dengan X pangkat minus 1, Y dengan Y pangkat minus 1, kemudian Z nggak ada pasangannya, Z pangkat 5, dipangkatkan minus 1. Oke. Dan kita hitung 15 sama 21 sama-sama bisa dibagi 3, berarti 5 per 7. Kemudian ini pembagian berarti pangkatnya dikurang, X pangkat 7 dikurangi minus 1. Kemudian Y pangkat, ini Y pangkat 1 ya, Y pangkat 1 dikurangi minus 1. Kemudian Z nggak ada pasangannya, jadi tetap Z pangkat 5. Dipangkatkan lagi minus 1, jangan ketinggalan. Kemudian kita hitung ini 5 per 7, ini X pangkat 8, ini Y pangkat 2, kemudian Z pangkat 5, pangkat minus 1. Kalau pangkat dipangkatin berarti perkalian bentuknya. Nah, ini pecahan kalau dipangkatin minus berarti bentuknya berubah. Posisi yang tadinya pembilang jadi penyebut, kemudian penyebut jadi pembilang, posisi jadi 7 per 5. Awalnya 5 per 7 karena pangkat minus 1 menjadi 7 per 5. Ini X pangkat minus 8, Y pangkat minus 2, Z pangkat minus 5. Nah, dia minta dalam bentuk pangkat positif. Berarti kan dia berubah menjadi 7 per 5 dikali 1 per X pangkat 8 dikali 1 per Y pangkat 2 dikali 1 per Z pangkat 5, sehingga yang pembilang cuma 7 doang, dan penyebutnya ini adalah 5 X pangkat 8 Y pangkat 2 Z pangkat 5. Inilah bentuk sederhana dalam pangkat positif untuk soal yang A. Masuk ke soal yang B. Untuk soal yang B kita partisi lagi. Berarti ini jadi A pangkat minus 2 per 3 dengan, oh ini ada 4 ya, nanti berarti ada 1 per 4 di depannya, maaf kecil ya, di atas nggak ada angka, di bawah ada 4. Kemudian A nya pasangannya adalah dengan min 1, A pangkat min 1, B nya pangkat minus 3, pasangannya basis yang sama adalah B pangkat minus 3, dipangkatkan minus 3. Oke, karena ini nggak ada pasangannya, tadi 1/4 tetap 1/4 tulisnya. Kemudian A pangkat minus 2 per 3 dikurangi minus 1. Oke, pembagian dikali B pangkat minus 3 dikurangi min 1 per 3. Pangkat minus 3. Oke, kemudian kita hitung 1 per 4. Ini jadi A pangkat min 2 per 3 tambah 1 adalah 1 per 3. Kemudian B pangkat 1/3 dikurangi 3 adalah 8 min 8 per 3. Pangkat minus 3. Selanjutnya ini kita pangkatin dengan minus 3. Berarti karena dipangkatin minus tadi sama seperti halnya 5 per 7. Karena dipangkatin minus berarti posisinya dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Namun karena ini pangkat 1, maka tetap 7/5.
Sementara di soal yang nomor B ini pangkatnya 3, berarti dibalik tapi pangkat 3. 4 pangkat 3, 1 pangkat 3. Kemudian ini jadi A pangkat 1/3 dikali minus 3 ya. Pangkat dipangkatin, pangkat dipangkatin itu perkalian. Jadi 1/3 dikali minus 3. Oke, tadi ini kenapa jadi minus 8? Karena 8 dikali minus 1 ya. Demikian juga minus 2 itu dari 2 dikali minus 1 dan seterusnya. Selanjutnya ini B-nya adalah min 8/3 dikali minus 3. Oke, sekarang kita hitung. 4 pangkat 3 adalah 64. Kemudian ini A pangkat minus 1, B pangkat 8. Soal minta dalam pangkat positif, ini ada pangkat negatif, berarti 64 1 per A dikali B pangkat 8. Nah, pembilangnya ada 64 dengan B pangkat 8, penyebutnya adalah A. Ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 4B. Selanjutnya contoh soal untuk nomor 5A. Ada bentuk akarnya nih. Oke, untuk 5A kita pasangkan juga dengan basis yang sama. Ini 3/5, kemudian X dengan X, akar pangkat 4 dari X per X dikali akar Y per Y pangkat minus 1 dipangkatin lagi min 2/3. Oke, hasilnya adalah 3/5 tetap 3/5. Sementara X akar pangkat 4 dari X ini kan X pangkat 1. Kita ingat salah satu sifat eksponen lagi, bentuk eksponen, maka dia berubah menjadi X pangkat 1/4. Oke, pecahan ini X pangkat 1. Nah, kalau Y pangkat setengah, nih kalau nggak ada angkanya di sini, berarti Y pangkat 2, berarti ini 1/2. Akar pangkat 2, berarti Y pangkat 1/2 dibagi Y pangkat min 1, dipangkatkan lagi dengan minus 2/3. Oke, sekarang kita hitung, ini tetap 3/5 koefisiennya. Kemudian karena pembagian berarti jadi X pangkat 1/4 dikurangi 1, ini pangkat 1 ya. Kemudian dikali Y pangkat setengah dikurangi minus 1, dipangkatkan lagi minus 2/3. Selanjutnya ini tetap 3/5. Ini kita hitung jadi 1/4 dikurangi 1 adalah min 3/4. X pangkat minus 3/4 dikali Y pangkat setengah tambah 1 adalah 3/2. 3/2 dipangkatkan minus 2/3. Oke, kemudian pangkat dipangkatin, hasilnya adalah kalian. Karena negatif, maka pecahannya berubah bentuk, berubah posisi. Jadinya adalah 5 pangkat 2/3 per 3 pangkat 2/3 dikali X pangkat min 3/4 dikali min 2/3 dikali Y pangkat 3/2 dikali min 2/3. Oke, karena pangkat dipangkatin ya, ini pangkat min 3/4 dikali min 2/3, ini pangkat 3/2 dikali min 2/3. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2/3 per 2 pangkat 2/3 dikali X pangkat setengah dikali Y pangkat minus 1. Oke, karena dia minta dalam bentuk pangkat positif, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2/3 X pangkat setengah, ini pangkat min 1 jadi penyebut ya, per, ini 3 nih harusnya ya, sorry, 3, sini 3 pangkat 2/3 Y, karena Y-nya pangkat negatif, dia positif taruh di penyebut. Oke, selanjutnya untuk soal yang B. Soal yang B ini adalah ada X pangkat, ini akar X berarti X pangkat setengah. Oke, kemudian X pangkat akar pangkat 3 dari X berarti X pangkat ini 1, ini 3 berarti 1/3 dikali ini akar pangkat 4 dari X pangkat 3.
akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah bentuknya adalah X pangkat 3 per 4. Nah, ini basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini X pangkat 1 ditambah setengah, ditambah 1/3, ditambah 3 per 4. Oke, jadi pangkatnya adalah X pangkat, ini per 4 ya, ini per 12. Per 12 berarti 12 tambah 6 tambah 4 tambah 9. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 10, 20, 31 per 12. 31 per 12. Oke, mungkin cukup selesai sampai sini. Berikutnya contoh soal yang ke-6. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan setengah, C sama dengan akar 2. Nilai dari demikian adalah, oke, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini posisikan dengan basis yang sama, B dengan B pangkat 2, C pangkat 3 dengan C pangkat minus 1, ini pangkat minus 4. Berarti ini jadi A pangkat minus 2 dikurang 1, B pangkat 1 dikurang 2, C pangkat 3 dikurangi minus 1. Pangkat lagi minus 4. Hitung, hasilnya adalah A pangkat minus 3, B pangkat minus 1, C pangkat 4 dipangkatin minus 4. Oke, untuk mempermudah perhitungan kita ubah menjadi pangkat positif karena ini negatif, sehingga menjadi, oh ya, boleh langsung dikali ke pangkatnya saja deh biar gampang pengerjaannya. Kita kali ke pangkatnya, jadinya A pangkat 12 ya, min 3 dikali minus 4, B pangkat 4, C pangkat minus 16. Oke, karena C-nya pangkat negatif, kita ubah posisinya biar lebih positif, dihitungnya per C pangkat 16. Nah, A-nya 2, B-nya setengah, C-nya akar 2. Berarti kita substitusikan nih nilai masing-masing. Kita sudah punya bentuk sederhananya pangkat positif, A pangkat 12, B pangkat 4, per C pangkat 16. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2 pangkat 12. Dikali B-nya berapa? B-nya setengah, berarti setengah pangkat 4 per C-nya berapa? Akar 2, berarti akar 2 pangkat 16. Nah, Pak, ini gimana ngitungnya? Ribet banget sampai pangkat 12, sampai pangkat 16. Kalian berpositif thinking lah pada pembuat soal. Lihat, ini angkanya 2 semua. A ini adalah 2 pangkat 1. Sementara B adalah 2 pangkat minus 1. Ya, ini kan pangkat 1 ya. 0 naik ke atas berarti jadi minus 1. Sementara C ini adalah 2 pangkat, akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Berarti kan C sama dengan 2 pangkat setengah. Oke, sekarang kita ganti ini jadi 2 pangkat 12 tetap. Kemudian ini setengahnya jadi 2 pangkat 1, berarti 2 pangkat min 1, berarti 2 pangkat min 1 pangkat 4. Per 2 pangkat, akar pangkat 2, akar 2 adalah 2 pangkat setengah. Berarti ini 2 pangkat setengah pangkat 16. Oke, ini 2 pangkat 12. Sementara yang ini adalah 2 pangkat minus 4. Yang penyebutnya adalah pangkat dipangkatin, berarti dikali. Setengah kali 16 adalah 8. Berarti 2 pangkat 8. Oke, setengah kali 16. Pangkat setengah dikali pangkat 16. Kemudian kita hitung nih, basis sudah sama semua. Berarti kan 2 pangkat 12 ditambah minus 4 karena perkalian, dikurang 8 karena pembagian. Oke, 12 ditambah minus 4 dikurangi 8. Kita hitung berarti 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Oke, 1. Ingat sifat eksponen untuk semua bilangan yang dipangkatkan 0 kecuali 0
hasilnya adalah 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0 pangkat 0. Selanjutnya soal nomor 7, contoh soal nomor 7, ini ada Fn demikian, Gn demikian. Bilangan n adalah bilangan asli. Maka Fn dibagi Yn, Fn-nya adalah 2 pangkat n plus 2 dikali 6 pangkat n minus 4 per Gn-nya adalah 12 pangkat n minus 1. Oke, kita pecah, ini jadi 2 pangkat n dikali 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat n plus 2. Kemudian 6-nya juga kita demikian, n dikali 6 pangkat minus 4 per 12-nya juga kita demikian berlakunya. 12 pangkat n dikali 12 pangkat minus 1. Oke, kita kelompokkan sekarang yang bilangan saja, yang angkanya saja. Tidak ada eksponen, 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat minus 4 per 12 pangkat min 1. Dikali 2 pangkat n, 6 pangkat n per 12 pangkat n. Kemudian 2 pangkat 2, saya ubah posisinya jadi pangkat positif. 2 pangkat 2 dikali 12 pangkat 1, ini negatif di bawah, supaya positif dia naik ke atas. Ini negatif di atas, supaya positif dia turun ke bawah, 6 pangkat 0. Kemudian ini 2 pangkat n, 6 pangkat n. Ada sifat eksponen kalau dia basisnya beda, tapi pangkatnya sama, maka bisa berubah menjadi 2 kali 6 pangkat n per 12 pangkat n. Oke, kita hitung ini 2 pangkat 2, ini nggak usah dihitung 6 pangkat 4. Oke, kita jabarin aja, biar kita nanti perhitungannya dengan coret-coret. Kita jabarkan saja menjadi ini 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 kali 12 per 6 pangkat 4 itu adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sementara yang ini, yang sebelah kanan, yang pangkat n, ini kan 2 kali 6 adalah 12 pangkat n per 12 pangkat n. Nah, tinggal hap-hap kan. Oke, 12 sama 6, ini tersisa 2. 6 sama 2 tersisa 3. 6 sama 2 tersisa 3. 6 sama 2 tersisa 3. Oke, sehingga 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Tapi di penyebut, hati-hati. Dia di penyebut, jadi 1 per 27 hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.